Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ajia, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, akan memaparkan materi tentang Lembaga Perekonomian Syariah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Lembaga Perekonomian Syariah? Lembaga Perekonomian Syariah adalah sebuah lembaga yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah ciri-ciri lembaga perekonomian syariah. Terdapat 4 macam ciri lembaga perekonomian syariah. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi harus sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profitorian, tetapi juga berdasarkan kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 3. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam atau kad atau kredit guna transaksi sosial. 4. Hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta merugikan syiar Islam. Adapun dalam membangun suatu usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal, yaitu yang meliputi materi berupa uang maupun materi lainnya, serta kemampuan yang harus dimiliki. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama dalam lembaga perekonomian syariah, di mana prinsip-prinsip tersebut menentukan kegiatan yang dijalankan apakah benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Prinsip tersebut sebagai berikut. Pertama, mudharabah. Kedua, musyarakah. Ketiga, wadi'ah. Keempat, murabahah. Kelima, salam. Keenam, isti'na. Ketujuh, ijarah. Kedelapan, qard. 9, hawala atau hiwala. Dan yang terakhir, wakalah. Keempat, atau materi yang keempat, yaitu konsep lembaga perekonomian syariah. Terdapat 4 macam konsep. Pertama, konsep keadilan. Kedua, konsep kemitraan. Ketiga, transparansi. Dan yang terakhir atau keempat, universal. Materi yang kelima yaitu mekanisme lembaga keuangan syariah. Di dalam lembaga keuangan syariah tidak mengenal istilah bunga, karena sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal, baik dalam suku bunga tinggi maupun rendah. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu struktur lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 2 struktur. Yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Materi ketujuh yaitu tentang produk dan jasa lembaga syariah. Terdapat beberapa macam produk dan jasa lembaga syariah sebagai berikut. Pertama, tabungan syariah. Kedua, deposito syariah. Ketiga, gadai syariah. Keempat, giro syariah. Dan yang terakhir, pembiayaan syariah. Selanjutnya terdapat unsur lain yang mendukung pengembangan lembaga perekonomian, yaitu maqasid syariah, untuk mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, dengan tujuan untuk menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, untuk memperoleh harta yang halal sesuai dengan syariat Islam, memperbolehkan semua jenis muamalah selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Berikutnya materi yang terakhir, yaitu tentang zakat. Zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal atas segala jenis harta selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.